Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Elvi anak-anak. Pada kali ini kita akan kembali belajar tentang virus. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengupas beberapa subbab yang harus dipelajari pada virus ini. Telah tadi saya katakan bahwa di pertemuan yang lalu sejarah penemuan virus, ciri dan sifat virus, serta struktur tubuh virus sudah kita pelajari bersama. Nah, kali ini yang akan kita kupas adalah replikasi virus, klasifikasi virus, dan peranan virus. Baik, satu persatu dulu kita bahas tentang replikasi virus. Replikasi virus disebut juga dengan proliferasi. Apa itu replikasi? Ini adalah proses cara virus berkembang biak. Cara virus berkembang biak ini dapat terjadi secara litik maupun lisogenik. Coba perhatikan bagaimana dauritik dan lisogenik ini dapat terjadi pada virus. Namun sebelumnya ini saya perkenalkan dulu, yang merah-merah ini merupakan gambar satu sel tubuh bakteri yang di dalamnya berisi materi genetik. Ya, bulatan ini merupakan materi genetik yang dimiliki oleh bakteri. Kemudian yang hijau-hijau kecil ini merupakan virus yang bernama bakteriofag atau virus T. Bakteriofag adalah jenis virus yang mampu menginfeksi bakteri. Dauritik dimulai dari tahap yang pertama, yaitu adsorpsi. Adsorpsi itu artinya menempel, ya. Dengan serabut ekor yang dimiliki virus, bakteriofag ini menempel atau melekat pada dinding sel bakteri. Ya. Setelah itu bakteriofag ini mengeluarkan enzim lisosom yang fungsinya untuk melubangi dinding sel bakteri. Ya. Setelah dinding sel bakteri, maka diikuti oleh tahap yang berikutnya, yaitu penetrasi. Tahap penetrasi itu artinya tahap menyuntikkan. Ya, menyuntikkan. Artinya apa? Asam nukleat yang dimiliki virus masuk ke dalam sel inang. Asam nukleat virus masuk ke dalam sel tubuh bakteri. Inangnya kan bakteri ini, ya. Jadi asam nukleat virus itu kan terletak di daerah kapsidnya ini, ya. Maka materi genetik virus dari kapsid, ya, masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, yang merah ini tadi saya katakan ini materi genetik bakteri, kemudian yang hijau-hijau kecil ini merupakan materi genetiknya si virus. Nah, setelah materi genetik virus masuk ke dalam tubuhnya bakteri, setelah itu diikuti oleh tahap yang ketiga, yaitu tahap sintesis dan replikasi. Ya. Sintesis itu artinya penyusunan, ya, dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru, ya. Sintesis. Jadi materi genetik si virus ini dengan menggunakan material yang dimiliki bakteri digunakan untuk menyusun bagian-bagian tubuh virus, ya, membentuk kapsid, membentuk selubung ekor, membentuk leher, nah seperti itu, ya, membentuk bagian-bagian tubuh virus baru, ya. Jadi ini ibaratnya itu materi genetik virus itu ibaratnya itu menjajah, ya,
menjajah tubuh bakteri ya dengan menggunakan bahan-bahan yang dimiliki bakteri ini. Nah, digunakan apa? Untuk menyusun dan membentuk bagian-bagian tubuh virus. Nah, setelah terbentuk bagian-bagian tubuh virus ini, tahap yang berikutnya yaitu tahap perakitan. Ya, tahap perakitan yaitu tahap di mana bagian-bagian tubuh virus ini digabung-gabungkan agar menjadi tubuh virus yang baru. Nah, setelahnya ini di tubuh bakteri ini penuh dengan virus, calon-calon virus baru. Nah, tahap yang berikutnya yaitu lisis. Lisis itu artinya pecah. Artinya bagaimana? Virus-virus baru keluar dari tubuh sel bakteri atau sel inang yang hancur. Karena ini penuh dengan virus, maka dinding selnya pecah dan lisis. Nah, ini lisis, keluarlah virion-virion atau virus-virus baru yang sudah lengkap, memiliki kapsid, memiliki asam nukleat, memiliki ekor dan serabut-serabut ekor. Nah, seperti inilah daur litik. Nah, ini bisa terjadi karena bakterinya ini kekebalan tubuhnya sedang lemah atau menurun sehingga mudah diinfeksi oleh bakteriofag ini. Jadi tahap pertama adsorpsi, menempel, mengeluarkan enzim lisosim ya, gunanya untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Setelah dinding sel bakteri hancur ya, penetrasi di mana asam nukleatnya tadi masuk ke dalam tubuhnya bakteri. Nah, ini setelah itu asam nukleat virus ini digunakan untuk menjajah atau melemahkan organ-organ metabolik yang dimiliki oleh bakteri. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyusun dan membentuk bagian-bagian tubuh virus baru. Ya, membentuk kapsid, membentuk serabut ekor, membentuk leher, ya, membentuk ini semua bagian-bagiannya ini. Nah, setelah itu bagian-bagian tubuh yang sudah terbentuk digabung-gabungkan. Karena sudah banyak di sini overload ya, dinding sel bakterinya pecah ya, dinding sel bakteri pecahnya, virus-virus baru akan keluar dari dinding sel bakteri. Tahapnya disebut dengan lisis. Lisis itu pecah. Nah, keluarlah virus-virus baru yang siap menginfeksi organisme yang lain ya. Apa yang terjadi pada tahap adsorpsi ini ketika bakteriofag menempel di dinding sel bakteri? Setelahnya dia akan mati. Ini mati ya, mati, tapi dia beregenerasi membentuk virus-virus yang baru atau virion-virion yang baru. Saya ulang, ini kenapa dapat terjadi daur litik ini dapat terjadi karena bakterinya ini kekebalan tubuhnya sedang menurun atau rendah sehingga mudah diinfeksi. Berbeda dengan daur lisogenik. Coba diamati di sini ya. Tahapannya sama. Adsorpsi dulu, nempel ya. Kemudian penetrasi, virusnya mengeluarkan asam nukleat untuk masuk ke dalam tubuh sel inang. Tapi tidak langsung tahap sintesis atau replikasi, tapi dia tahap berikutnya yaitu tahap penggabungan ya. Tahap penggabungan dengan cara membentuk profag. Profag itu apa? Profag itu gen asing ya, gen asing yang bergabung pada materi genetiknya bakteri. Nah, ini berarti
materi genetiknya virus, dan yang merah ini materi genetiknya bakteri, bergabung membentuk profag. Seandainya bakteri ini berkembang biak, maka profagnya juga ikut membelah. Nah ini, profag bereplikasi, setiap anaknya akan mewarisi profag. Nah ini kan, kalau dia berkembang biak, maka sel bakterinya juga karier atau membawa profag ini. Nah, ya, akan membawa profag ini. Nah, ini terjadi karena karena bakterinya kekebalan tubuhnya sedang tinggi atau kuat, sehingga tidak mudah langsung dilakukan tahap sintesa dan replikasi. Namun ketika bakteri ini kekebalan tubuhnya menurun, ya, profagnya akan kembali aktif. Profagnya ini aktif kembali. Aktif, kemudian dia menjajah, ya, menjajah organel-organel sel atau organ-organ metabolik yang dimiliki oleh bakteri ini. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk sintesa dan replikasi, menyusun dan membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Ya. Setelah itu mengikuti daur litik, perakitan, lisis, ya, sampai keluarlah virus yang baru atau virion-virion yang baru. Nah, dari sini kalian bisa membedakan, ya. Kalau litik itu bakterinya kekebalan tubuhnya rendah, kalau lisogenik kekebalan tubuhnya sedang kuat atau sehat atau tinggi, sehingga tidak mudah langsung diinfeksi. Tetapi materi genetik virusnya membentuk profag atau gen asing. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Coba nanti kalian pelajari kembali. Kita lanjutkan dengan membahas tentang peranan virus, ya. Virus itu ada yang merugikan, ada virus yang menyerang tumbuhan, ya. Virus yang menyerang tumbuhan antara lain ada TMV, tobacco mosaic virus, ada Ricetungro bacilliform virus, ada Ricetungro spherical virus, turnip yellow mosaic virus. Nah, ini masing-masing dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, ya. Ada yang menyerang tanaman tembakau, batang tanaman, akar tanaman, bahkan tanaman tembakau, kapas, dan lobak. Ya, ini silakan nanti kalian baca sendiri. Kalau TMV itu menyebabkan penyakit mosaik, ya, bercak kuning pada daun. Kalau ini RTBV ini tanamannya jadi kerdil, ya, yang diserang pada batangnya. Kalau yang RTSW ini kerdil tapi pada bagian akar tanamannya. Kemudian yang TYMV ini daunnya menggulung. Baik, nanti ini kalian pelajari sendiri ya. Ada juga ini penyakit yang menyerang pada tanaman timun, Cucumber mosaic virus. Ya, ini bentuk timunnya menjadi tidak normal. Bentuk buah timunnya tidak normal. Kemudian ada yang menyerang pada tanaman jeruk, terutama pada jaringan pengangkutan, tepatnya pada phloem atau kulit tanaman jeruknya ini, ya. Phloem virus degeneration disease, ya. Selanjutnya virus yang menyerang manusia. Nah, ini banyak sekali, ada polio, hepatitis, Ebola, campak, herpes, influenza, AIDS, ya. Kemudian gondong,
Nah, ini coba silakan nanti kalian pelajari kembali. Kemudian Ebola campak ya, ini sampai sini silakan nanti dipelajari kembali. Selain menyerang pada tanaman, manusia, virus juga dapat menyerang hewan, misalnya pada ayam. Ini penyakitnya ada tetelo, ciri-cirinya diare dan batuk-batuk. Kemudian penyakit foot mouth disease, penyakit kaki dan mulut pada sapi, kerbau, kambing. Kemudian sapinya ada yang terkena penyakit tumor, ada rabies pada anjing, kucing, monyet. Kemudian tumor pada ayam, kemudian ada flu burung. Nah, selain merugikan, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, virus itu ada yang menguntungkan. Dalam bidang medis atau kesehatan, kedokteran, dan farmasi dapat bermanfaat untuk pembuatan antitoksin. Antitoksin itu adalah zat yang berfungsi untuk melawan racun atau penyakit, ataupun untuk pembuatan vaksin. Vaksin itu adalah zat atau substansi yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kemudian ada pelemah bakteri patogen menjadi apatogen. Jadi ini bakterinya yang patogen itu penyebab penyakit ya, menjadi apatogen, tidak menyebabkan penyakit ya. Kemudian untuk pembuatan hormon insulin. Hormon insulin itu adalah hormon yang mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Ini biasanya membantu para penderita penyakit gula atau diabetes. Kemudian untuk viroterapi. Viroterapi itu adalah penggunaan virus untuk terapi kanker. Kemudian untuk terapi gen ya, terapi gen itu adalah penggantian gen yang rusak dengan gen yang sehat untuk mengobati penyakit akibat dari gen yang bermutasi. Nah, ini ternyata kalau zaman dulu dikatakan virus itu hampir tidak menguntungkan. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi ini dapat ditemukan virus itu mampu berperan dalam bidang medis. Selain itu, dalam bidang industri makanan ya, virus itu dapat digunakan untuk pengawetan bahan makanan ya. Salah satu jenis virus yang dapat digunakan untuk pengawetan makanan adalah jenis bakteriofag atau virus T tadi ya. Bakteriofag ini mampu melisiskan atau menghancurkan bakteri inang yang ada di dalam makanan. Nah, ini tadi saya katakan kan ada daur litik lisogenik itu tadi ya, mampu menghancurkan mungkin dibuat gen asing. Nah, seperti itu, maka bakteri-bakteri yang terdapat pada bahan makanan dapat hancur karena ada bakteriofag ini ya. Kemudian dalam bidang pertanian dapat berfungsi untuk membasmi hama tanaman. Nah, contohnya adalah virus yang bernama bakulovirus. Virus ini mampu mengendalikan hama serangga dan
arthropoda yang lain. Arthropoda itu hewan yang tidak bertulang belakang, jenis dari hewan berbuku-buku, beruas-ruas. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sekiranya nanti kurang jelas, kalian bisa browsing di internet ataupun boleh bertanya langsung dengan Bu Elvi. Di akhir pembelajaran, Bu Elvi ucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dengan baik. Harapannya kalian simak pelajaran ini dan pahami sehingga dapat menjadikan sumber belajar bagi kalian. Bu Elvi akhiri sampai di sini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.